Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya. Seperti janji saya kemarin, saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat tentang Ibu Hasibah? Kami silakan Bu. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasibah, mengajar sebagai kepala sekolah di TK Negeri 1 Talang Kelapa. Saya sebagai kepala sekolah di Talang Kelapa ini, TK Negeri 1, sekitar sudah berapa tahun? 8 tahun lebih kurang. Oh gitu ya. Ya, di sini saya ada guru-gurunya juga, sekitar ada 7 ya, 8 termasuk saya. Saya ini di sini untuk motivasi Untuk memimpin ya Bu ya. untuk memimpin dan juga untuk guru-guru semoga kedepannya lebih baik dan lebih semangat lagi. Baik Bu, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Saya ingin, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Gini ya Bu ya, yaitu pertanyaan saya, selama ini bagaimana pendapat Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolah ya Bu ya, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seperti ini Bu, kasus yang tentang guru-guru yang ada di sekolah. Gimana pendapat Ibu tentang dilema etika atau bujukan moral untuk guru-guru Bu? Ya, mungkin untuk saya ini mungkin jawabnya untuk mengidentifikasikan mudah Bu Fitri. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika keduanya benar, maka hal itu disebut dilema etika. Oh baik Bu, jadi kata Ibu tadi untuk mengidentifikasi ya Bu ya, sesuatu yang bisa berujukan moral jika ada satu benar dan ada satu salah, itu menurut hukum. Jika kedua-duanya maka bisa disebut dilema etika ya Bu. Terima kasih Bu. Pertanyaan kedua nih ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bu. Gimana Bu pendapat Ibu? Mungkin sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasikan masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Nah, dalam mengambil keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Oh baik Bu, kalau begitu Bu ya, tadi masih tentang Ibu bisa mengidentifikasikan masalah yang terlebih dahulu, kemudian pihak siapa saja terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada ya Bu ya, mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah, dan juga pengambilan keputusan tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan seperti itu Bu ya. Baik Bu, pertanyaan ketiga ya Bu ya, langkah-langkah apa
atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ada di sekolah ini, Bu? Mungkin langkah pertama yang saya ambil adalah dengan mengambil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya yang mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut dan apa penyebab serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya, langkah-langkah yang Ibu ambil Bu sebagai kepala sekolah Ibu ya, atau sebagai pimpinan yang ada di sekolah kita. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada, Bu? Mungkin dari ini melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang ada diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan kembali di antara kedua belah pihak. Mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada ya Bu ya, dengan melakukan dialog ya Bu ya, memanggil kedua pihak, misalnya yang bermasalah itu Ibu ceritakan, Ibu cerita atau bertanya secara keluarga dulu ya Bu ya, baru diberi tindakan secara hukum kalau benar-benar itu tidak bisa tidak bisa ditolong lagi, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu ya, pertanyaan yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita Bu? Gimana Bu? Mungkin untuk jawaban atau ini Mini Fitri, selama menjadi kepala sekolah ITK Negeri 1 Talang Kelapa, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah untuk bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko atau seminimal mungkin. Arti keputusan ketika menentukan solusi itu tidak berat sebelah dan bisa diterima oleh semua pihak, terutama pihak yang bermasalah. Ya, tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Mungkin seperti itu. Seperti itu Bu ya. Pertama tadi Ibu mencari solusi dulu kepada semua pihak. Terus mengambil keputusan ketika menentukan solusi untuk tidak berat sebelah ya Bu ya. Jadi dipanggil semua guru untuk mencari solusi dan supaya tidak berat sebelah gitu ya Bu ya. Terutama pihak yang bermasalah tadi. Itu harus membutuhkan dukungan positif dari semua warga sekolah yang ada di sekitar kita Bu ya, seperti teman kita sebagai guru. Selanjutnya Bu ya, pertanyaan ini masih ada Bu beberapa ya Bu ya. Pertanyaan kita, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau misalnya ada masalah itu Ibu menyelesaikannya di tempat, ataukah menunggu jadwal untuk memanggil
menyelesaikan masalah seperti bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan seperti itu Bu? Eh, sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolahan pada hari kejadian itu, supaya permasalahan cepat selesai dan tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak terutama rekan guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Mungkin seperti itu. Baik Bu ya, seperti itu sebagai pimpinan Bu ya, untuk mengayomi guru-gurunya dengan mencari langkah tadi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada ya Bu. Terus untuk mengambil permasalahan cepat itu harus supaya tidak berkepanjangan secepatnya. Jadi kalau ada masalah itu jadi harus dipanggil, harus segera dipanggil untuk diselesaikan Bu ya, dengan secara kekeluargaan, dengan memanggil semua guru seperti itu Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu Bu? Etika seperti ini ya Bu ya. Seseorang setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam permusyawarah atau rapat bersama Ibu. Rapat bersama dengan Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah tentang tergantung dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu ya, jadi masih memanggil musyawarah tadi. Kalau ada masalah tadi Ibu memanggil dengan cepat, memanggil guru-guru untuk rapat untuk mencari solusinya, dan Ibu juga berkonsultasi kepada pengawas sekolah ya Bu, seperti Bu Jamila Bu ya, pengawas kita ya Bu yang ada di Banyuasin ini. Terus dengan komite Bu ya, kalau masalah itu masih berat, jadi Ibu masih memanggil komite bersama sekolah tergantung dengan permasalahan yang dihadapi Bu ya. Kalau mudah tadi Ibu sendiri saja gitu Bu ya. Kalau berat permasalahannya itu baru kita memanggil Ibu dan rekan guru, pengawas sekolah atau komite seperti itu Bu ya. Baik Bu, yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan saya yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika sebagai pemimpin sekolah itu? Ya Bu. Sebagai pimpinan sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama. Mungkin seperti itu Bu Mami. Dan tentu saja dihasilkan dari musyawarah mufakat. Dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu ya. Sebagai pemimpin, Ibu memberikan keputusan dengan adanya kesepakatan bersama seperti itu ya. Tadi musyawarah bersama, bertanggung jawab keputusan yang telah ditentukan seperti itu Ibu Asia. Dan komunikasi juga dengan warga sekolah, Ibu dengan cepat lambatnya menyelesaikan masalah yang ada seperti itu Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak atas wawancara, atas waktunya hari ini untuk meluangkan
pembelajaran Iya. tentang saya di ikut guru penggerak Iya. ini ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali atas waktunya. Uh, kita juga bisa mengambil dari kesimpulan wawancara ini Bu ya, manusia juga memiliki kesalahan semua Bu, dan setiap orang berhak memperbaiki diri dari kesalahan yang kita ada Bu ya. Serta sebagai seorang pemimpin kita harus bisa mengambil keputusan tepat dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil, dan sebaiknya setiap keputusan dilakukan secara musyawarah. Seperti itu Bu ya, pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu tadi. Terima kasih banyak sekali lagi ya Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama.